Selamat malam, Shalom. Kita bertemu kembali dalam episode BLC, episode 15. Dan malam ini kita akan membahas satu pertanyaan. Alkitab, firman Allah, atau mitos. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena malam ini kami diberi kesempatan untuk belajar bersama Alkitab. Beri kami hikmat atau budi untuk memahami, terlebih menghadapi masa sukar yang ditulis dalam nubuat Daniel. Tambahkan kami hikmat atau budi dan pengetahuan supaya kami bisa membaca pada jam. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Anak Allah yang hidup. Selamat malam. Dalam kehidupan manusia, ada dua sisi yang penting dalam kehidupan manusia sebagai budak kecerdasannya, yaitu iptek atau sains sebagai hasil kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, yang sangat berguna untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan yang nyata di depan mata. Dan yang kedua, karena keterbatasan manusia dan tempat, waktu, dan keadaan, terutama misteri kematian, maka imajinasi manusia melahirkan suatu kekuatan atau kecerdasan spiritual untuk menghadapi misteri itu dengan meyakini adanya kekuatan supranatural di luar dirinya. Itulah agama atau kepercayaan. Menurut para ilmuwan, kepercayaan atau agama awal manusia terbagi dalam dua, yaitu kekuatan supranatural yang menghasilkan kuasa atau kemampuan mengatasi masalah, dinamisme, dan kekuatan yang kedua adalah keyakinan akan adanya roh-roh yang masih hidup di luar, termasuk roh-roh leluhur yang bisa menolong manusia menghadapi kesulitan. Itulah animisme. Tapi berjalannya waktu, ketika kecerdasan manusia itu berkembang, dan banyak misteri-misteri yang di depan mata itu terungkap, maka kepercayaan-kepercayaan itu berangsur-angsur tertelan oleh pengetahuan, sehingga tinggallah itu mitos. Mitos, dongeng, legenda, atau apapun itu tentang tokoh, tentang daerah, tentang sesuatu yang dipercaya pada masa lalu memberi kekuatan untuk mengatasi masalah. Nah, dalam perkembangannya, memang hubungan antara sains, iptek, dengan agama selalu berlangsung seperti itu. Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah di satu generasi bisa saja tidak berarti atau diabaikan pada generasi yang berikutnya. Contoh yang sering kita dengar di Yunani adalah cerita Dewa Thor, dewa guru atau dewa kilat yang menakutkan orang karena dahsyat. Tetapi ketika manusia menemukan ilmu listrik, maka Dewa Thor itu menjadi mitos, dongeng. Demikian juga banyak sekali cerita-cerita tentang dongeng-dongeng tentang dewa yang tersisa di zaman kita sebagai akibat kemajuan epidemi manusia. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Kita sebagai umat Kristen
meyakini ada Allah yang hidup, khalik langit dan bumi, yang berkuasa dan menentukan kehidupan semesta alam. Allah yang memberikan ilham atau wahyu kepada para nabi, dan kemudian itu menjadi buku Alkitab, dasar kebenaran umat Kristen. Satu hal yang menarik, Alkitab terbukti bisa bertahan. Bahkan Alkitab telah mendunia, melahirkan agama-agama Ibrahim, agama Samawi yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, pencipta langit dan bumi. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Katolik, agama Protestan adalah 4 agama yang percaya pada Allah Abraham dan percaya bahwa kitab suci adalah wahyu dari Allah yang menuntun kehidupan manusia. Apakah Allah dengan Alkitab itu memberikan tanda-tanda yang bisa dipercaya? Karena di dalam kecerdasan manusia, sebagaimana yang menghasilkan sains atau iptek, maka semua kebenaran manusia itu akan diuji dan diuji dan diuji. Ketika kebenaran yang satu sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, maka kebenaran iptek itu dilupakan. Saudara-saudara kekasih, Alkitab yang terdiri dari 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 buku, Perjanjian Baru 27 Injil dan surat. Juga tidak luput dari ujian kemajuan iptek. Pernah ada masanya Alkitab juga dianggap mitos. Apalagi kisah-kisah Alkitab, apalagi tentang penciptaan yang berhadapan dengan teori evolusi, tentang laut merah yang mengering ketika Musa keluar, yang itu dianggap bagaimana menjelaskannya secara ilmiah. Inilah yang kita hadapi. Malam ini kita akan membahas apakah Alkitab adalah mitos, yang artinya suatu saat Alkitab itu akan dilupakan, bahkan agama Ibrahim juga akan dilupakan. Atau Alkitab itu memang firman Allah yang suatu saat akan terbukti benar, sehingga akan menentukan nasib manusia, terutama orang-orang yang percaya. Disinilah iman orang Kristen bergantung kepada kebenaran. Marilah kita mulai membahas itu dengan yang pertama, menjawab pertanyaan Alkitab, mitos atau firman Allah. Yang pertama, Alkitab akan berhadapan dengan teori penciptaan. Alkitab berkata Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari dengan manusia pertama yang diciptakan dari debu tanah dan napas hidup itu yang disebut namanya Adam, artinya debu tanah. Nah, keyakinan iman orang Kristen dan agama Ibrahim bahwa manusia diciptakan berhadapan dengan satu kemajuan iptek yang mengatakan bahwa bumi dan manusia ini terjadi karena evolusi. Evolusi semesta alam terjadi karena ledakan besar, Big Bang. Kemudian ledakan besar itu menghasilkan
pecahan-pecahan besar kecil, termasuk bumi yang waktu itu disebut sebagai gas pijar, gas yang bertemperatur tinggi, yang berputar, dan kemudian mendingin, lalu sekian miliar tahun, bumi itu jadi bumi seperti yang kita diami sekarang ini, dalam bentuknya, dan menghasilkan kehidupan. Kehidupan mula-mula adalah binatang bersel satu yang bertumbuh dalam evolusi menjadi binatang bersel banyak, menjadi jenis-jenis ikan. Dari jenis ikan kemudian ikan yang menepi ke daratan menjadi reptil, amfibi. Dari amfibi kemudian makin ke daratan menjadi reptil, menjadi mamalia. Akhirnya bertumbuhlah sejenis binatang primata yang disebut Pithecanthropus erectus, binatang yang berjalan dengan kaki tegak. Itulah yang dianggap oleh para ilmuwan sebagai nenek moyang manusia. Di Pulau Jawa misalnya ada beberapa situs tentang pembuktian ini, di Mojokerto, di Solo, dan sebagainya. Inilah satu tantangan bagi Alkitab untuk membuktikan apakah Alkitab mitos atau bukan. Dalam hal ini, semua berkembang bersama-sama sampai suatu saat dunia mencapai kemajuan yang luar biasa apalagi setelah revolusi Prancis yang menghasilkan kebebasan pikir, di mana lahirlah kebebasan pikir yang menghasilkan juga keberanian manusia menciptakan teori, yaitu teori evolusi, teori Darwin. Nah, Alkitab dipertanyakan kebenarannya. Tetapi satu hal yang mengembirakan bagi orang percaya adalah Allah memberikan hikmat kepada manusia. Muncullah satu cabang ilmu baru yang disebut arkeologi. Dan ilmu arkeologi yang menggali dan menggagas situs-situs kuno itu ternyata membuktikan bahwa Alkitab benar. Ternyata situs-situs yang dianggap dongeng dalam Alkitab itu diketemukan bukti-buktinya dan kebenarannya. Sehingga dengan demikian Alkitab bertahan sebagai sumber kebenaran agama Ibrani. Muncul pertanyaan, apakah Alkitab yang sudah tidak ada aslinya itu masih bisa dipercaya? Ilmu arkeologi sekali lagi membela kebenaran Alkitab. Dengan diketemukannya gulungan kitab suci atau scroll di Gua Qumran ketika Inggris menggali terusan Suez tahun 47, harta karun yang ditemukan itu ternyata adalah guci-guci berisi kulit-kulit kambing atau kulit-kulit binatang lain atau kulit-kulit pohon yang isinya adalah tulisan kuno, dan ketika dibaca dan dicocokkan ternyata itu sudah kitab suci. Jadi sampai di sini Alkitab dibela kebenarannya oleh ilmu pengetahuan baru yang namanya arkeologi. Tetapi saudaraku, ilmu pengetahuan itu ibaratnya adalah cuma pisau atau senjata. Siapa yang menggunakannya, siapa yang menemukannya, dia yang memakai. Terbukti sekarang ini
arkeologi menemukan juga satu tantangan baru buat Alkitab, yaitu dalam sebuah jurnal yang disampaikan oleh Nasrani Indonesia yang saya ikuti, yang katanya mendasarkan diri kepada keyakinan Kristen awal atau COE. Di dalam pembahasannya dia membahas satu penemuan arkeologi tentang Adapa atau Adamo. Adapa atau Adamo ini adalah cerita atau kisah yang ditulis dalam tablet atau penemuan itu, yang ditulis dalam jurnal Loma Linda University di Amerika oleh Eric dan Anderson, yang mengatakan penemuan itu berasal dari Sumeria atau Irak sekarang. Dikatakan dalam kisah itu bangsa Sumeria yang politeis, ada seorang dewa yang bernama Ea. Dan Ea ini punya anak, namanya Adapa. Inilah manusia pertama yang kemudian juga disebut Adamu, mirip ini. Yang artinya juga tanah. Karena Sumeria dan Ibrahim itu berasal dari satu wilayah, yaitu kalau Ibrahim Ur, kalau Sumeria itu seluruhnya. Jadi mereka bahasa yang mirip, yang kemudian disebut bahasa Arab. Menurut kisah itu, Ea adalah manusia pertama yang cerdas dan berpengetahuan. Diyakini Ea inilah yang memberikan atau mengajarkan bahasa-bahasa kepada para bangsa-bangsa. Dalam kisah itu diceritakan suatu saat Ea sedang mencari ikan dengan perahunya. Tiba-tiba datanglah angin badai. Terbaliklah perahu itu sehingga Ea marah. Begitu besar marahnya sehingga dia menangkap angin ribut itu, dipatahkannya sayapnya. Tindakan ini dianggap melanggar aturan dewa. Maka kepala dewa, orang Sumeria itu dewanya, kepalanya adalah Tamus, mengadakan sidang. Dan Ea dan Adapa dipanggil untuk diadili. Ketika mendengar bahwa Adapa itu akan diadili, orang tuanya dewa Ea itu datang kepada Adapa, memberi nasihat yang baik. Jangan melawan dewa. Kamu rendah hati sedikit. Akui aja kamu salah. Minta maaf. Selesai. Karena dewa itu baik. Adapa memperhatikan nasihat ayahnya. Tapi ada nasihat lain yang diingatkan oleh Ea kepada Adapa. Nanti kalau kamu dihidangkan makanan para dewa kepada kamu, jangan kamu makan. Itu beracun. Dan itu akan membuat kamu mati. Berangkatlah Adapa menghadap Dewa Tamus. Setelah Adapa mengaku dan minta maaf, Dewa Tamus sangat terkesan dengan kerendahan hati Adapa. Maka diperintahkannya kepada dewa lain untuk menyiapkan makanan hidangan buat Adapa. Makanan itu disebut food of eternity, makanan kekekalan. Adapa yang ingat akan nasihat ayahnya,
menghindari makanan itu dan menolaknya. Maka setelah dia dari sidang dewa tanpa makan makanan itu. Sehingga dengan demikian itulah sebabnya kenapa manusia jadi tidak hidup kekal. Karena manusia pertamanya si Adapa itu menolak makanan dewa. Ini ceritanya. Dipercaya dalam cerita yang disampaikan oleh jurnal itu sebenarnya Adapa dibohongi, ditipu oleh Ea, ayahnya itu. Kenapa? Karena Ea tidak ingin Adapa menjadi kekal, menjadi kekal, menjadi dewa seperti dirinya, kecemburuan. Ini kisah Adapa versi mitos Sumeria. Dari kisah itu, walaupun ada persamaannya, manusia pertama yang berhikmat, yaitu Adamu atau Adapa. Tapi ada beberapa prinsip yang berbeda dan berbalik. Adam diciptakan dari debu tanah yang diberi kemuliaan sebagai gambar Allah. Diberi kuasa dan hikmat untuk menguasai dan memimpin. Sementara ada apa? Anak dewa yang menolak makanan surga atau makanan dewa. Sedangkan Adam jatuh karena menginginkan makanan atau buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang. Jadi kita akan berhadapan dengan kisah ini. Mana yang benar? Sejarah yang akan membuktikan. Tetapi sebagai orang beriman, tentu saja kita percaya kepada Alkitab karena kita mendapatkan banyak bukti-bukti yang membenarkan Alkitab. Terutama yang paling penting adalah nubuatan atau ucapan Nabi yang terbukti benar, terutama nubuat Daniel. Kita akan berada di dalam pertarungan teori antara umat beriman dengan sains. Yang kedua adalah ortodoksi umat Ibrani. Kalau dunia iptek dalam prosesnya adalah lewat pengujian, penelitian, dengan pembuktian dalam laboratori ilmiah, sehingga pembuktian itu bisa dirasakan dan segera terwujud, maka kitab suci yang suka tidak suka tentang Allah yang gaib, yang maha besar, yang diyakini tidak mungkin dipahami sempurna oleh manusia, membangun kebenaran dan pengertiannya dengan ortodoksi. Kita akan menghadapi dua metode yang bertentangan ini. Metode yang berlangsung dengan ketat, dengan ujian dan pembuktian oleh para ilmuwan yang jujur, teliti, dan rendah hati. Berhadapan dengan metode ortodoksi atau doktrin yang meminta kepercayaan tanpa diuji, karena iman tidak bisa diuji. Itulah teorinya. Tetapi kita akan menghadapi itu dengan satu kerendahan hati. Alkitab berkata bahwa firman Allah akan terjadi. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang ku kehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Inilah harapan orang beriman. Oleh karena itu, ciri dari orang beriman adalah bukan mujizatnya, bukan kekuatannya, tetapi roh nubuat. Dalam 1 Korintus 14 ayat 22, tanda orang beriman adalah nubuat. Kita melihat dalam metodenya. Kalau manusia membangun ilmu pengetahuan dengan cara niteni, niru, nambahi, memperhatikan, mencoba, dan menyempurnakan atau aplikasi, sehingga semua ilmu manusia itu bertumbuh, terlebih dengan adanya bahasa, menjadi kecerdasan kolektif, sehingga manusia menjadi penguasa alam karena efek. Bahkan manusia menjadi kayak dewa-dewa di zaman nenek moyang kita. Maka kebenaran konsep Alkitab tentang hal dan asal-usul penciptaan akan diuji dan harus siap diuji. Sayangnya, agama sekarang ini belum sepakat dalam menjawab pertanyaan tentang penciptaan. Ortodoksi yang kita pegang dan kita pertahankan terbagi dalam 2 ortodoksi yang berhadapan dan saling kasih. Yang pertama, atau A, ortodoksi Yahudi yang dimiliki oleh bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang langsung menerima wahyu atau ilham itu. Dialah yang menerima, mencatat, mengalami mujizatnya, dan dialah yang bertahan mati-matian dengan imannya dan terbukti kesungguhan dan ketaatan mereka pada firman Tuhan menjadikan agama Ibrahim itu mendunia, mengalahkan agama-agama dunia. Monoteis Yahudi mengalahkan mitologi Yunani. Dan radikal monoteisme Yahudi menjadikan dewa-dewa Yunani hanya hukum alam yang harus tunduk pada Allah. Ini terbukti. Sehingga kalau kita melihat, suka tidak suka, orang yakin, apalagi bangsa Indonesia, seperti yang sudah kita diskusikan dalam seminar bulan lalu, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa Tuhan itu satu. Dan kalau Tuhan itu satu, maka kebenaran itu satu. Tanhana Dharma Mangruh. Inilah kekuatan kuasa Allah dalam Al-Quran. Kemudian ortodoksi gereja atau gereja Kristen. Ketika pengikut Yesus yang juga Yahudi, tapi percaya Yesus sebagai Mesias ditolak dan terusir dari Yahudi, ditindas dan dianiaya oleh Romawi yang berkuasa, iman mereka yang bertahan ini mengguncang dunia. Tidak mampu dimusnahkan. Hampir terjadi perpecahan di dalam kerajaan Romawi yang besar. Muncullah Kaisar Konstantin yang mengambil jalan lain, bukan menindas, tapi menawarkan perjanjian kompromi. Agama Kristen diterima sebagai agama resmi, dihormati, dan kemudian terjadilah kompromi yang menghasilkan ortodoksi lain yang berbeda dengan ortodoksi Yahudi yang dikatakan ada kesatuan Allah, unus substan, tris hypostasis. Satu Allah, satu zat yang punya 3 manifestasi. Itu yang diceritakan oleh Nasrani Indonesia juga katanya Kristen awal seperti itu, triun, tritalbuka.
Demikian yang kita akan hadapi, sehingga dua ortodoksi itu yang bersumber dari satu kitab tidak bersatu mengakibatkan saling menegasi sehingga kebenaran kitab suci mengalami masalah dari dalam sendiri. Ortodoksi Yahudi dan ortodoksi Kristen akan berbeda dan bertentangan untuk menentukan kealahan. Apa Allah itu tunggal atau Allah itu kesatuan? Yang kedua, ortodoksi itu juga akan menghadapi perbedaan tajam tentang sosok Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus itu Mesias atau bukan? Apakah Yesus Kristus itu bagian dari kesatuan Allah atau bukan? Nah, ini yang akan menghalangi suara yang sama dalam umat Kristen dalam menjawab tantangan ilmu pengetahuan yang semakin dahsyat. Saudara kekasih, secara nalar yang sehat, kalau Allah yang sama dengan kebenaran yang sama, maka kita bisa merunut dalam sejarah agama-agama. Kitab suci tertua agama-agama yang masih eksis hari ini adalah Alkitab. Iman Ibrahim tidak tertulis, tapi Alkitab mulai ditulis oleh Musa abad ke-15 sebelum Masehi. Itulah Pentateuch atau kitab Torah oleh orang Yahudi. Kemudian ketika agama ini suka tidak menyebar, maka muncullah di dunia lain, di Persia, satu kepercayaan politeis, tetapi lebih maju dari politeis lain. Politeis Persia yang disebut Zoroaster itu membagi dewa dalam dua kelompok. Kelompok dewa baik yang dipimpin oleh Ahriman Mazda dan kelompok dewa jahat yang dipimpin oleh Ahriman. Dalam keyakinan Zoroaster Persia ini yang menyembah dewa api, Agni, mereka yakin bahwa dewa baik yang menang. Inilah yang dianggap oleh agamawan atau filosofi sebagai asal muasal agama monoteis, karena akhirnya menjadi satu. Tetapi sebenarnya kalau diurut secara sejarah, Musa 2 atau 3 abad sebelum lahirnya Zoroaster. Dalam logika, mungkin Musa pengaruhnya terserap di dunia politis. Ini adalah satu proses yang kita buktikan. Yang kedua, ketika Israel mencapai puncaknya pada kerajaan Daud dan Salomo, kemudian pecah menjadi Samaria dan Yudea. Tapi bangsa Israel itu dianggap murtad. Maka Allah menghukum mereka. Dalam Yesaya 5 ayat 25 sampai 30 dikatakan Allah memukul mereka. Mereka cerai-berai. Dunia tanpa firman Allah jadi gelap. Tetapi apakah Allah membiarkan dunia dalam kegelapan tanpa tuntunan? Sejarah membuktikan tidak. Ketika kebenaran Alkitab lenyap di tengah kehancuran Israel dan Yehuda, di India tahun 551 muncul Siddhartha Gautama. Di Tiongkok muncul Konghucu.
ajarannya tidak bertentangan dengan kebenaran. Siddhartha mengajarkan welas asih. Itulah ciri Allah, Rahmani dan Rahim. Dalam pengakuannya, imannya, prakteknya, Siddhartha mengajarkan Pancasila. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak ingin dan tidak ingin milik orang lain. Tidak berdusta. Dan ini adalah perintah Taurat. Yang kedua, yang oleh Yesus dikatakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi tidak bertentangan. Artinya kebenaran yang diterima Siddhartha bersumber dari satu kebenaran utuh. Katakan itu dari Allah. Kemudian Konghucu juga mengajarkan tentang pemulihan kesejahteraan manusia dengan kejujuran. Membangun kembali sejarah keluarga manusia, keluarga bangsa, dan keluarga dunia dengan Tian, yaitu Raja Semesta atau Bapak Langit. Demikian kalau kita melihat, maka dua ortodoksi yang terjadi dalam agama sekarang ini, apakah Allah itu pribadi tunggal atau apakah Allah itu kesatuan atau zat, itu kita bisa bicara. Tetapi kita kembali kepada Alkitab. Apakah jawaban Alkitab terhadap masalah ini? Maka marilah kita dengan rendah hati dan jujur untuk mencari jawab, membaca ulang Alkitab, untuk menemukan kebenaran yang bisa menjawab tantangan dunia ini, tantangan iptek yang semakin hebat. Sehingga dengan demikian, mari kita harapkan iman kita kepada Allah, iman kita pada Alkitab benar dan betul. Inilah harapan kita akan lanjutkan dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati.